Gini, HP yang lagi gue pegang ini si Redmi A2 ini adalah salah satu HP yang mungkin ya bagi sebagian orang, apa sih mendingan beli ini ya, mendingan beli itu lah, mendingan yang lain lah, jangan yang ini lah. Banyak yang salah kaprah dan konten ini gue bikin lebih ke experience pribadi gue karena temen gue banyak yang nanya, "Alah, lu ngapain sih bikin konten itu mendingan ya daripada si Redmi A2," kata mereka. "Mendingan lu beli iPhone second aja boy," kata dia. Oke, gue bakal coba tepis hal-hal kayak gitu dan buat lu juga mungkin di luar sana yang lagi nontonin video gue ini, kalau lu ngerasa kayak produk-produk baru entah itu dari Redmi, Poco ya kan sama ya sih, entah itu dari Oppo, Vivo, ya others lah, other things like that ya pokoknya sama-sama lah. Ngeluarin produk-produk yang murah meriah, itu jangan lu sandingkan dengan iPhone dengan kondisi second. Mendingan gue beli iPhone lah udah dapet nih bla 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 udah bisa dipakai bla bla. Enggak. Konsepnya tuh beda. Kalau lu beli iPhone itu marketnya beda dengan Android, apalagi Android yang memang dari bawaan lahirnya tuh lu beli baru cuman sejutaan gitu. Udah pasti tuh beda jauh banget kasta, kelas dan lain-lainnya. Nah, kalau lu beli iPhone itu lebih ke ya udah lu emang butuhin namanya operasi sistem OS-nya dan memang dibatasin dengan kayak baterainya lebih kecil, OS-nya nggak dapat updatean terbaru dan lain-lain. Dan kalau lu mau nyari yang lifestyle, hedon terkenal, terlihat keren gitu maksud gue, lu pilih Android yang mulai harga dari 2 juta cakep kok, nih kayak yang lagi gue pegang ini. Si Itel ini bentukan kamera belakang udah kayak iPhone yang boba-bobaan ya kan. Tapi kalau lu butuh handphone yang bener-bener dipakai buat HP kedua atau lu beliin HP, lu butuh HP buat orang tua lu mungkin atau buat adik sekolah lu mungkin yang memang mereka itu nggak terlalu butuh, bodo amat lah mau ini mau itu, yang penting nih HP bisa dipakai buat komunikasi dan bisa dipakai kayak selayaknya basic sebuah handphone, WhatsApp, email, nonton YouTube tipis-tipis, ya mungkin sosial media tipis-tipis, buka TikTok sesekali dan lain-lain. HP ini sangat bisa sekali. Nah, marketnya itu udah kelihatan ketika gua megang si Redmi A2 ini, kelihatan bahwa di bagian chargernya kan masih belum Type C boy, ya kan? I know, this is a very very late review about ya A2 sih, tapi ya mau gimana lagi ya kan? Jadi kalau lu tanya apakah HP ini worth it banget. Tapi si Xiaomi nyiptain ini memang buat marketnya udah kelihatan dari portnya belum Type C dan kalau kita lihat dari bodinya lu bisa lihat tuh kayak ya kulit-kulit jeruk gimana gitu. Nah, dengan body seperti ini tuh udah beda banget sama Android yang lain yang bagian belakangnya tuh kayak kilat ya, kayak ya fingerprint magnet lah, gampang lecet lah barat. Tapi dengan bentukan desain seperti ini dan ya lu bisa lihat bagian belakangnya sangat-sangat terkesan polos, ini lebih ke HP tempur boy, HP tempur. Kenapa kenapa dibilang HP tempur? Pertama, HP ini kalau lecet nggak terlalu kelihatan scratch-nya, nggak kemayu. Ini HP dipakai, ayo, lo kalau beli HP baru pasti kayak kalau kinyis-kinyis kilat gitu kayak, aduh sayang banget ya kan, mendingan gue pakein silicone case lah atau apa. Enggak, itu nggak terjadi kalau lo megang si Redmi A2 ini. HP ini tuh feel dipegang tuh udah terkesan murah, jadi udahlah bodo amat lo gue pakai aja. Dan kalaupun terjadi apa-apa sama handphone ini, Xiaomi itu udah mikirin boy. Itu housing belakangnya tuh murah banget. Casing belakangnya tuh kalau retak, kalau apa, kalau lecetnya udah terlalu parah, lu gantinya tuh murah. Gue yakin banget. Mungkin sekitar 10.000, 15.000 untuk sebuah bodinya. Kita tunggu ya setahun 2 tahun ke depan. Taruh nama gue. Spare part tuh murah banget, semurah itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Android lain, oke, let's say kita bilang, gue ambil contoh deh, si 90 ya, Xiaomi 90 ini. Kalau kita lihat, ya ini salah satu handphone yang speknya mungkin spek waras handphone pada umumnya ya. Nah, kalau lu ambil spek handphone yang kayak gue pegang ini, udah Type C ya kan nih, gue kasih lihat. Bagian power charging udah Type C ya kan, terus baterainya juga gede, RAM-nya gede, 6 GB ya kan, dan support 5G pula ya kan. Nah, kalau lu pilih handphone, kalau lu kriteria yang kayak gitu, lu jangan pilih A2 deh. Lu contoh lu kayak yang gue pegang ini. Ya, kayak Redmi 90 dan Poco 5G, banyak lah model lah. Nah, kalau dibandingkan, handphone ini kayak beda cuy, beda banget. Kalau kita ngomong A2 itu kalau kita compare kameranya aja udah kelihatan banget. Yang satu tuh kalau di harga sejutaan lebih, 2 juta gitu, 2 juta kurang, kameranya bejibun ya kan. Kamera bejibun men, lu bisa lihat nih kameranya bejibun dan resolusinya itu emang lebih bagus ketimbang si A2 ini. Tapi itu marketnya udah beda. Ada orang yang ya udah sih gue beli HP spek ini aja lah ya. Kebetulan memang rata-rata yang second tuh udah mulai udah berwarna sekali lah. Lu mau yang lensanya 3, lensanya 2 ya kan, yang udah wireless charging, ada semua di budget 2 juta ke bawah. Nah,
Kalau lu milihnya yang speknya agak-agak maunya agak tinggi, lu cari yang jangan yang terlalu base base model banget kayak A2. Contoh lu bisa sikat kayak 90 ya kan, kayak Poco M3 Pro 5G ya kan, dari Oppo juga banyak, anjay. Itu banyak banget. Lu speknya tuh tinggal ngikutin sesuai kriteria lu dan sesuai budget. Nah, tapi kalau seandainya kita milih si Redmi A2 ini kayak another level, beda, tapi bukan another level yang higher ya, yang lebih ke kasta ya udah sih, HP-nya ya udah gua pakai, ya emang buat dipakai gitu, nggak disayang-sayang ya kan, nggak takut lecet, nggak takut baret, nggak takut rusak, karena kalaupun rusak, hello, ini Xiaomi punya boy, dan di luaran sana spare part kita tunggu aja setahun 2 tahun ke depan, ganti LCD, berani taruhan sama gua, 200.000 lu bisa. Ganti casing, ya modal-modal 15.000, 30.000 itu udah bisa dapat spare part ya. Nah kalau lo beli yang spek-spek agak tinggi itu lecet-lecet kayak gini, ya karena kondisinya second. Tapi kalau lo pilih yang Redmi A2 di budget yang lebih murah bahkan, lo dapat HP yang benar-benar grass, baru ya kan. Jadi kalau orang mikir speknya, gue pengennya speknya bla bla bla, iya lo dapatnya tapi yang second ya, yang agak-agak second dan agak-agak tua sedikit lah. Itu kalau kita ngomongin budget yang beda-beda tipis sama si Redmi A2 ini. Cuman ya kalau lu pilih Redmi A2 ini lu dapat HP baru ya kan. Lu dapat model baru, kalau lu pun beli second tuh modelnya masih baru berapa bulan ya kan. Dan kalaupun HP-nya ada masalah, ini spare part-nya terjamin, nggak kayak brand-brand yang lu nggak terkenal anta beranta gitu lah, yang spare part-nya agak susah, gue nggak perlu nyebut merek lah. Kalau ini Redmi punya boy ya kan. Jadi kalau dari sisi pemakaian lebih tenang ya kan, bahkan dapat kembalian. Kalau kita bandingkan dengan Pixel 3a, kalau kita bandingkan lagi dengan si Xiaomi 90 ya kan, itu kalau dibandingkan sama ini masih dapat kembalian dan lu dapat HP yang lebih baru. Jadi kalau dari sisi spek emang nggak bisa dibandingin karena beda market juga. Dan ini kalau diketok-ketok aja bagian belakangnya kayak gue bahas di video gue sebelumnya, ini nggak ada kesan-kesan mewahnya sama sekali. Cuman HP ini kalau dipegang tuh terkesan rigid, padat lah. Gue yang rekomendasiin banget ini HP lebih ke lu tuh udah punya HP pertama, lu butuh HP kedua. Dan HP kedua lu mungkin dipakai buat tempur kali ya. Nah itu cocok banget cuy, HP beginian nih cocok banget. Gue udah nyoba HP ini untuk pemakaian yang kasar ya, bener-bener tanpa soft case, hard case gitu, bener-bener enak pakai HP ini. Cuman memang ya karena ini emang dituju untuk market yang low budget, memang agak terkendala di performanya kalau dipaksain banget buat kerja keras. Tapi kalau buat HP support ya, HP support HP utama gue, HP ini jauh lebih dari cukup sih menurut gue. Dan menurut gue secara pribadi si Redmi ini udah tepat sasaran ngedesain HP seperti ini. Nggak ada salahnya kok, nggak mesti Type C, nggak mesti apa. Ini sesuai dengan market yang mereka tuju, pas banget.